Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Luciana Dia Anggraini dan ada juga Mahiratun Hasanah, Muhammad Hasan Azizi, Beni Prayoga, dan yang terakhir ada Sohifatul Muawanah. Di sini kami akan menerangkan tentang penganggaran perusahaan. Yang pertama, ada definisi dan tujuan penganggaran. Definisi penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Adapun juga penganggaran itu merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Mahiratun Hasanah. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran. 1. Untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancauan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Nah, kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran itu dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Nah, yang ketiga, untuk menyediakan rencana mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Terus yang keempat, yang terakhir, yaitu untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tindakan koreksi. Nah, Langsung saja kita membahas mengenai tahapan penyusunan anggaran. Hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun anggaran yaitu ada pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan. Tahap penyusunan anggaran yang pertama yaitu menentukan pedoman anggaran. Pedoman yang dibuat harus berdasarkan anggaran perusahaan satu periode atau 1 tahun sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan periode atau tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunan ini maka dikenal sebagai manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan dasar dalam menyusun anggaran belanja perusahaan. Yang kedua ada persiapan anggaran. Setelah manajemen puncak selesai disusun, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Dalam tahap ini, persiapan tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi butuh kerjasama semua divisi dalam perusahaan supaya tahap penganggaran bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu penentuan anggaran. Tahap penentuan anggaran, manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran, setelah itu melakukan pengkajian dan juga kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran. Dan tahap penyusunan anggaran yang terakhir yaitu pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran dibutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing bagian. Untuk kepentingan pengawasan maka setiap manajer harus membuat laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran dibuat setelah dianalisis, lalu laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Akuntansi dan anggaran. Akuntansi menyajikan data-data historis, menyajikan peristiwa-peristiwa finansial yang terjadi dari hari ke hari secara teratur dan sistematis. Sedangkan anggaran menyajikan data taksiran untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Hubungan antara anggaran dan akuntansi memiliki kaitan yang sangat erat,
yaitu A. Akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan taksiran-taksiran yang akan dituangkan dalam anggaran yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya. Dengan demikian, akuntansi menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Data realisasi pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk mengadakan penilaian kinerja perusahaan. Mungkin hanya itu saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.